Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sesemuanya, anak-anak mama. Nyanyi, 1, 2, 3. Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Aisyah ketipu barusan. Dia pikir saya mau nyanyi duluan. Enggak, saya menyapa duluan. Gimana kabar hari ini? Ada Acimi di kaki saya. Biasa si abang ini terlalu cinta sama mamahnya. Bang, mama kerja dulu ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, kali ini kita mau ngomongin hal yang sangat simpel. Sesimpel kita hidup. Nah, saya adalah orang yang simpel. AI saya jauh lebih simpel daripada saya. Saya nggak bisa jauh dari maskara kalau AI flat, nggak pernah pakai apa-apa bukanya. Kalau lagi inget ya, Kalau lagi pada inget, itu pun kalau dipakai maskara dia kucek-kucek, pada akhirnya hitam semuanya di sini. Oke, intinya adalah apa sih kenikmatan hidup yang simpel? Gitu ya. Manfaat hidup minimalis itu kayak apa? Yang pertama adalah hidup simpel dan sederhana yang tadi saya sampaikan. Kita berasa nyaman dengan pakaian ini, ya sudah, kita pakai ini aja. Kita mau pergi kemanapun, jangan dipaksakan performance kita harus seperti apa. Kecuali disesuaikan dengan eventnya. Gitu Contohnya, kalau pergi ke mall, jangan pakai high heels. Saya. Tapi kalau buat teman-teman yang mau pakai nggak apa-apa, kalau memang mau ngerasa cantik nggak apa-apa. Tapi just make it simple aja, ya hidupnya tenang-tenang aja. Kalau nggak mau kena macet? Ya kalau nggak mau kena macet, pakai MRT, kendaraan umum. Sekarang kan udah banyak, Gojek, saya aja naik motor, bawa motor. Udah dikasih fasilitas digunain. Exactly, simple aja, sederhana ya. Belanja seperlunya, jangan semuanya dibeli. Nah itu saya. Perintilan dibeli, ya kan? Beda. Kalau aku datang ke sana udah tahu tujuannya mau beli apa. Iya benar. Gini, kalau saya beli perintilan itu berarti ada sesuatu yang benar-benar mendesak. Bukan perintilan. Perintil banget. Kalau katanya orangnya, kalau ibu-ibu itu sendok kalau hilang dicari. Beneran? Iya kan Bapak Ibu ya, semuanya ya kan. Kalau ada yang kecil-kecil barang kita di rumah hilang itu kita tahu. Masalah gini ya. Kita beli kaos kaki. Kaos kaki ini ada beberapa macam. Dari merek ini sampai merek ini. Dilihat, dipegang. Ini bagus nggak? Iya. Siapa? Saya. Oke, belanja seperlunya. Kedua, hemat pengeluaran yang nggak penting. Ini tantangan sebetulnya. Kalau sudah memilih hidup untuk minimalis, ini harus belajar. Betul-betul. Kita pergi nih, bikin checklist ke supermarket. Kayak waktu itu yang pertama-tama awal gitu ya. Padahal checklistnya cuma 10 gitu. Cuman kadang-kadang kalau sampai 10 namanya emak-emak, ya kan? Harap maklum, ya kan? Ini sebelahnya udah masuk colek-colek nih. Bapaknya colek ibunya, ayo colek-colek. Ya kan? Atau ibu-ibunya. Bener nih Pak, dengerin nih Pak. Ini kalau ibu-ibu listingnya 10. Nanti yang dibeli bisa 15, bisa 20 item. Ya kan? Nanti alasannya adalah lupa. Saya juga seperti itu. Ya kan? Jadi harus bisa ngerem yang namanya beli hanya yang penting-penting aja. Yang apa yang kita butuhkan itu yang dibeli. Apa yang kita butuhkan itu yang dibeli. Oke, ya, next. Kalau perlu duitnya ditabung. Itu aja catatannya ya. Oke, hidup lebih ringan dan teratur. Jadi gini, kalau hidup lebih ringan dan teratur itu biasanya AI saya suka bawel, cerewet. Mama Ira, di atas itu banyak barang-barang. Ayo dibongkar. Mulai seleksi. Berikan kepada orang, didonasikan. Atau bisa kita jual lagi misalnya. Atau bisa kita putar atau apalah gitu kan. Kenapa nggak kita lakukan itu? Maksudnya biar lebih ringan aja. Terasa lebih gak punya beban aja gitu. Ya terserah mau mau bikin thrift kayak mau di apa. Tapi maksudnya hidup itu lebih yang nggak punya gembolan banyak gitu di kepala kita. Di badan kita tuh nggak punya gembolan gitu. Ya kan ini kan rentengan, banyak mikirin anak juga, mikirin ini suami, rumah, apa segala macam. Nah itu kita rilis. Kan mau minimalis kan? Ya. Udah bentuknya jadi minimalis, hidupnya terasa lebih ringan. Ya, oke. Lebih fokus pada hal-hal yang penting aja. Kesehatan nomor 1. Gak usah mikirin yang lain dulu, kesehatan aja dulu. Ya kan? Gimana kita mau sehat kalau kita sendiri tidak bisa membawa diri kita pada tempatnya. Ya kan? Udah punya duit banyak, kalau sakit untuk apa? Itu bahasa yang sangat klise yang bisa terjadi, semua orang bisa mengatakan itu. Percuma kita punya duit banyak kalau sakit-sakitan terus. Ya kan? Ini beneran dan ini harus kita tanamkan di kepala kita, kasih tahu kepada anak-anak kita, cucu kita semuanya. Nah, mari kita sehat.
Kenapa? Kalau kita sehat, kita bisa ngapain aja. Jadi Gitu. kesehatan itu nggak detik sekarang. Mm-mm. Tapi sekarang untuk misalnya 5 tahun ke depan Iya. kita tuh harus punya rencana. Iya, itu dia. Kalau yang namanya kesehatan mutlak, sifatnya mutlak. Bagaimana ceritanya? Pokoknya kita nabung sehat mutlak. loh, Kak. Aku suka mikir, Hmm. ya mendingan kita selain nabung materi ya, Mm-mm. insya Allah, Mm-mm. ya nabung kesehatan. Investasi kesehatan Iya, buat jadi diri kita- kita. oh Ya, iya. kenapa tidak lakukan Hmm. itu? Ya, penting banget gitu ya. Karena kalau misalnya kita nggak sehat, cepat sekali hidup kita ini terombang-ambing dan terpengaruh oleh banyak hal. Ya, Toxic nggak? banget. Toxic things. Kalau kita udah jadi hidup kita minimalis, memastikan bahwa kita semuanya sudah on track, kita merasa nyaman dengan apa yang kita lakukan, nggak usah berteman dengan orang-orang yang toxic. Untuk apa punya teman-teman toxic? Ada Ketahuan. yang suka ngobrol ya. Suka ngobrol, lihat-lihat lah di quote-quote. Perempuan itu yang hidupnya sendiri itu berarti mentalnya sudah kuat, bukan nggak punya teman ya, say. Coba udah malas drama kali ya. Itu lucu, gak, itu lucu, itu lucu banget. Perempuan yang hidup sendiri berarti mentalnya udah kuat, ya kan? Ya itu benar, tapi ada juga yang belum benar. Kan kita kan hidup itu harus berpasang-pasangan, kita tuh harus punya teman, bersosialisasi banyak gitu ya. Tapi kan kalau punya pertemanan yang toksik itu kan kita yang biasanya hidupnya udah bersih, udah on track, udah minimalis semuanya, kita distract pasti. Distract udah pasti. Ngapain? Toxic things go away, jangan dekat-dekat. Belanja barang yang berkualitas. Ini Kika. Kika itu kalau belanja satu tapi mahal. Kalau saya belanjanya 10, kecil-kecil semuanya dibeli, dari mulai panci, penggorengan, sordet semua dapat. Gitu kan. Kalau pergi ke pasar, wah, surga banget buat saya. Nanti sampai di rumah bingung mau taruh di mana karena yang ini sordetnya masih ada, pancinya masih cukup, ini masih ada. Oh, kemarin belum dibuka yang di atas. Jadi semuanya itu tidak membuat kita menjadi lebih minimalis hidupnya. Padahal orang-orang yang minimalis itu sangat-sangat nikmat hidupnya. Rumahnya udah kosong, tidak ada sesuatu yang membuat kita riuh, gampang dibersihin, udah gampang juga kita merawat diri kita. Kalau aku prinsipnya pilih yang klasik dan long lasting. Oke, jadi kalau beli barang yang berharga itu klasik dan long lasting. Dan ininya apanya? Kualitas. Ya itu tadi bicaranya soal kualitas, bukan kuantitas. Saya kuantitas. Makanya kita selalu berantem gitu ya. Oke. Ada satu poin penting. Apa? Nggak ada rasa iri kalau orang minimalis itu. Serah boy. Coba ketawanya. Dengerin. Orang-orang yang minimalis. Alhamdulillah. Orang-orang yang minimalis. Ya. Termasuk saya mungkin. Saya adalah orang yang sangat minimalis, alhamdulillah. Minimalis itu pengertian gini, cara pandang saya mungkin ya. Karena saya tuh kan orangnya nggak mau ribet, nggak mau repot gitu ya. Bukannya nggak mau pusing. Kita tuh maksudnya berusaha ya. Berusaha untuk membuat senyaman mungkin hidup kita. Itu. Gitu selalu ya. berusaha Ya. untuk positif. Ya, tapi intinya itu tadi, nggak usah punya rasa iri. Ya. Orang yang minimalis hidupnya sederhana, nyaman, tentram, damai, boro-boro mikirin. Nggak hanya iri doang kali Mama Ira. Apa jadinya? Ya jangan suka ngenilai orang yang tiba-tiba kayaknya orang kayak gini deh. Nah kayak gitu juga nggak boleh. Ya. Pokoknya gini deh, kalau kita nggak punya rasa iri, hidup kita kemana-mana nyaman dan aman. Udah gitu aja. Ya, jadi nggak ada rasa besok tetangga sebelah dia ganti mobil, kita maksa sama pasangan kita ya kan. Ayo dong mas, ayo dong yang mereka ganti apa segala macam ini itu, nggak usah. Ngapain? Itu kan kebahagiaan mereka. Belum tentu kita sendiri bisa bahagia dengan cara seperti itu. Ntar kalau dikasih mobil mewah, ada yang komplain bensin, ada yang komplain pajaknya mahal. Kira kan suka sama Waira dalam hal-hal yang gitu. Ya, kalau lu misalnya udah bisa beli Mercy, ya lu juga duitnya lebih dari itu. Jadi gak usah mikirin pajaknya. Benar. Iya benar. Makanya otaknya jangan miskin. Iya. Oke. Maksudnya gini, kalau kita tuh punya pikiran yang terlalu narrow, terlalu sempit, kita tidak bisa melihat keluar itu dari segi kacamata yang luas gitu. Ya kan? Kalau kita punya rasa iri, itu beban kita tuh pada saat kita melakukan apapun di hati kita tuh selalu ganjel. Iya, dari boleh. Ya. Terus kita juga bukan berarti kita
memberikan satu penilaian bahwa itu ya yang orang yang nggak mampu tuh jadi bahan olokan, bukan. Tapi cara lo berpikir itu nggak boleh seperti itu. Maksud aku loh, Mama Ira. Tunggu, saya koreksi. Kaya gitu. Iya, makanya saya bilang, perhatikan semua sekeliling kita. Kalau di luar kita itu semuanya kelihatannya kita jelek terus atau bagus terus, ya salah juga. Kenapa nggak kita selalu melihat dari dua sisi yang berbeda? Bagaimana pandangan kita terhadap orang lain melihat kita seperti apa, gitu ya. Jangan selalu disalahkan loh. Oh katanya, oh dia orang minimalis, berarti dia orang nggak punya. Tunggu dulu, belum tentu. Ya kan, nggak begitu. Ada orang yang dari segi strata ekonominya tinggi, tapi dia hidupnya minimalis, nyaman-nyaman aja hidupnya. Ya kan, tidurnya berapa triliun bantal ya. Kita nggak tahu, ya kan. Tapi ada juga yang orang memang sederhana, yang memang minimalis. Hidupnya apa adanya, tapi dia menikmati. Orang-orang yang sudah bisa menikmati hidup, itulah orang-orang yang jagoan. Ya, Bapak Ibu semuanya, anak-anak Mama, jadi orang itu pikirannya jangan minimalis. Hidup kita boleh minimalis, ya kan. Yang penting adalah bersyukur, sehat dan bahagia. Harus growth mindset. Terima kasih, kita ketemu besok. Irama is so real because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.